Shalom sahabat yang terkasih di dalam nama Tuhan. Puji Tuhan kita bertemu kembali dalam kasih-Nya. Sahabat, mungkin saudara sudah mendengar bagaimana ada tulisan di tenda di Cianjur yang dipermasalahkan oleh oknum-oknum saudara kita umat muslim. Ada berita kabar terbaru saat ini mengenai baju batik yang juga dipermasalahkan. Kementerian Agama akhirnya merilis baju batik untuk digunakan sebagai seragam dinas Menteri Agama yang berujung protes dari oknum-oknum saudara kita umat muslim. Kenapa mereka protes sahabat? Karena baju batik tersebut ada di atasnya gambar masjid dan di bawahnya gambar gereja, dan di bawahnya lagi itu kalau nggak salah gambar tempat ibadah kita saudara Hindu atau Buddha ya. Banyak media-media muslim yang memprotes hal tersebut dan mereka mengatakan bahwa itu tidak benar, toleransi yang kebablasan katanya begitu. Bahkan mereka memprotes logo salib yang ada di gambar baju batik tersebut. Siang tadi saya mendapatkan kiriman gambar baju batik yang menurut pengirim, baju yang ada di belakang saya ini adalah baju yang akan digunakan sebagai seragam oleh Kementerian Agama. Di bagian atas ini adalah gambar masjid, dan di bagian tengah ini yang ada tanda panah, di sini adalah gambar gereja, plus ada salibnya juga. Di bagian paling bawah di sini ada gambar vihara. Saya paham bahwasanya Kementerian Agama itu dibuat untuk semua agama. Cuman perlu dipahami juga bahwasanya di Indonesia ini mayoritas adalah umat Islam, dan mayoritas orang-orang di Kementerian Agama juga adalah orang Islam. Artinya kalau informasi ini benar, yang akan menggunakan baju ini adalah orang Islam. Saya ngebayanginnya begini, bagaimana kalau nanti baju ini digunakan oleh orang Kemenak, terus kemudian dia masuk masjid dan menjadi imam. Nah, dari beberapa media yang saya baca sahabat, ternyata banyak juga oknum saudara muslim yang tidak setuju dengan seragam batik yang telah dirilis atau diresmikan oleh Kementerian Agama. Bagaimana supaya Indonesia ini tidak ribut terus masalah agama sahabat. Jadi Kementerian Agama, Menteri Agama bukanlah Menteri Agama Islam, tetapi untuk semua agama. Oke, kita lihat beberapa artikel yang memprotes hal tersebut sahabat. Kita baca ya. Benarkah baju batik seragam ASN Kementerian Agama ada gambar simbol agama non-muslim? Ini hukumnya dalam Islam. Adi bin Hatim pernah berkata bahwa beliau pernah mendatangi Nabi Muhammad dalam keadaan memakai salib dari emas di lehernya. Lantas Nabi Muhammad berkata, "Wahai Adi, buanglah berhala yang ada di lehermu." Tirmizi nomor 3095 berdasarkan keterangan Syaikh bin Bas. Luar biasa ya. Mereka juga menulis di sebuah artikel media Islam dengan judul "Batik Modernisasi Kesesatan". Di era pemerintahan Jokowi sekarang ini terasa beragama itu aneh-aneh. Atas nama toleransi dan modernisasi, maka simbol-simbol keagamaan dicampur adukkan. Contoh viral video berselawat di gereja atau mengucapkan salam dengan menghimpun semua agama. Ada yang assalamualaikum digabung dengan salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan lainnya. Bagi seorang muslim yang mengerti batasan bersyariat, maka akan meyakini bahwa bersalam dengan mencampur adukan semua salam agama adalah perbuatan maksiat yang dikategorikan haram. Itu bukan toleransi tapi sinkretisme, talbisul hakya bin batil. Media Radar Tasik tanggal 24 Oktober 2022 memberitakan Kementerian Agama telah menerbitkan surat edaran
nomor 28 tahun 2022 tentang pakaian dinas harian pegawai Kementerian Agama tanggal 19 Oktober 2022, di antaranya adalah model pakaian batik bermodif sinkretisme. Batik hitam putih itu di samping masjid ada pula gambar gereja lengkap dengan simbol salibnya. Ada pura, kelenteng, dan patung Buddha bercecer ornamen-ornamen nuansa salib. Konon inilah batik pakaian dinas harian yang akan dipakai pegawai Kementerian Agama yang mayoritas tentunya beragama Islam, batik modernisasi. Baju bermotif makhluk hidup saja masih diperdebatkan di kalangan ulama tentang kebolehan atau keharamannya. Apalagi batik bermodif rumah ibadah umat lain yang dipakai umat Islam, dipastikan keharamannya. Pegawai Kementerian Agama itu banyak yang guru agama, ustadz atau kiai. Mereka orang yang lazimnya taat pada aturan agama. Alangkah janggalnya jika ustadz atau kiai pegawai Kementerian Agama berkopiah dan beratribut keagamaan seperti sorban atau sarung, lalu berbatik bergambar gereja dan salib atau patung Buddha dan kelenteng, lalu masuk ke dalam masjid untuk mengimani sholat berjamaah. Quo vadis Pak Menteri, takutlah kepada Allah atas perbuatan yang selalu melecehkan aturan syariat Allah Subhanahu wa taala. Takutlah akan pakaian yang dipakai di akhir nanti. Pakaian ahli surga atau ahli neraka. Pakaian batik sinkretisme atau batik modernisasi dapat membawa Pak Menteri dan jajarannya yang menyetujuinya berjalan menuju neraka jahanam. Sekali lagi sahabat yang terkasih, pakaian batik sinkretisme atau batik modernisasi dapat membawa Pak Menteri dan jajarannya yang menyetujuinya berjalan menuju neraka jahanam. Karena itu adalah bagian dari amal yang menyesatkan umat. Ya sahabat yang terkasih, demikian beberapa media muslim yang bisa kita bacakan dari beberapa artikel tersebut. Kita cukup heran sekali ya sahabat yang terkasih. Negara lain, negara maju sudah sibuk naik turun planet lain. Sudah ada yang ke bulan, ada yang naik turun bulan. Bahkan mereka sudah menemukan ini, menemukan itu, dan macam-macam yang mereka lakukan untuk menjadi berkat buat dunia sahabat. Tetapi oknum-oknum ini yang protes ini masih berkutat, masih sibuk mengurusi hal-hal yang seperti baju batik, seperti tenda. Mereka masih sibuk dengan hal-hal yang seperti itu. Cukup miris, kadang-kadang kita berpikir ya sahabat ya, kenapa mereka susah sekali maju? Karena selalu memikirkan hal-hal yang seperti itu. Mereka tidak memikirkan sesuatu yang baik untuk masa depan, untuk apa, untuk sesuatu yang berguna untuk dunia ini gitu. Mereka tidak berpikir hal seperti itu sahabat. Jadi orang-orang Kristen tidak boleh seperti itu sahabat. Karena orang-orang Kristen adalah orang-orang yang cerdas, orang-orang yang dijadikan Tuhan menjadi kepala bukan ekor, yang tidak memikirkan hal-hal masa lalu saja. Bagaimana jiwa-jiwa ini boleh diselamatkan dan percaya kepada Tuhan supaya mereka boleh berpikiran cerdas, boleh berpikiran jauh lebih baik dan memiliki kasih yang hebat bagi dunia ini. Oke sahabat, Tuhan berkati, shalom.